so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, so we go out with that. Bitches on my line, and you know. Kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antar individu atau kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama. Contoh kolaborasi budaya di Indonesia. 1. Kolaborasi seni pertunjukan tradisional dengan musik modern. Yang kedua, kolaborasi desain batik dengan fashion modern. Yang ketiga, kolaborasi masakan tradisional dengan bahan-bahan modern. Yang keempat, kolaborasi seni ukir kayu dengan seni lukis modern. Yang kelima, kolaborasi seni batuan dengan seni rupa modern. Jenis-jenis kolaborasi budaya. 1. Pertukaran budaya. Pertukaran budaya adalah kegiatan untuk saling memperkenalkan budaya antar daerah. Dengan mengadakan kegiatan ini, maka masyarakat yang bisa berasal dari daerah berbeda-beda bisa saling mengetahui budaya masing-masing. Yang kedua, parade budaya. Setelah saling mengenal budaya melalui kegiatan pertukaran budaya, masyarakat bisa melakukan parade budaya. Parade budaya adalah salah satu bentuk kolaborasi budaya di Indonesia. Contohnya adalah Jember Fashion Carnaval atau Karnaval Busana Jember yang setiap tahunnya mengangkat tema busana nasional dari daerah-daerah di Indonesia dengan tema yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pameran seni rupa. Bentuk kolaborasi budaya lainnya adalah pameran seni rupa. Pameran seni rupa bisa dilakukan secara berkelompok dengan menggandeng para perupa dari berbagai daerah di Indonesia. Nantinya, para seniman tersebut bisa menampilkan karya mereka yang mencerminkan budaya masing-masing. Keempat, yaitu pentas seni. Bentuk kolaborasi budaya di Indonesia selanjutnya adalah pentas seni. Dalam pentas seni, kesenian yang ditampilkan sangat beragam seperti seni musik, seni tari, pembacaan puisi, dan sebagainya. Pentas seni atau yang bisa disingkat sebagai pensi adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh sekolah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa terutama dalam bidang kesenian. Kegiatan ini juga bisa digunakan untuk mengenalkan berbagai jenis kesenian para siswa. Di sini saya ada contoh kolaborasi budaya, yaitu yang pertama upacara ngaben, yang kedua tarian adat tradisional, yang ketiga yaitu seni musik. Itu contoh kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk budaya di Indonesia. 1. Budaya daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu, yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah. Yang kedua, budaya nasional adalah kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap negara dan warga negara Indonesia. Manfaat kolaborasi budaya yaitu dapat menjadi sarana untuk mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dengan mengenalkan budaya pun akan dikenal dengan lebih luas dan tetap lestari. Tujuan dari kolaborasi budaya adalah menjadi sarana untuk melestarikan dan menyatukan keberagaman budaya, khususnya yang ada di Indonesia. Di sini saya akan memperlihatkan contoh video tentang kolaborasi budaya.
Somebody got them dia menghindari sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di pacoket. Somebody got them dia menghindari sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter, membuka tondong kudel. Pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Honke 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 riro, honke jome jome riro, honke 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 riro, honke jome jome riro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab NKRI unit kedua. Selanjutnya yaitu Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia. Blok Ambalat menjadi objek sengketa perpanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? Yaitu jawabannya setelah cukup lama bersengketa hingga menjadi konflik terbuka setelah blok Ambalat dimenangkan Malaysia tahun 2002. Pada tahun 2009 Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk mengakhiri perselisihannya. Selanjutnya yaitu negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Apa itu mediasi? Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
Apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau komisi. Apa permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia? Yaitu jawabannya, penjelasan landasan hukum Malaysia terhadap Blok Ambalat pun ditolak oleh Indonesia, sebab mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Likitan yang telah mereka rebut pada tahun 2002 silam. Untuk selanjutnya yaitu sengketa Sipadan dan Likitan. Saya akan menjelaskan tentang sengketa Sipadan dan Likitan. Apa itu Sipadan dan Likitan? Sengketa Sipadan dan Likitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar. Pulau Sipadan dan Likitan terletak di daerah negara bagian Sabah dan Malaysia. Bagaimana akhir dari konflik Pulau Sipadan dan Likitan? Akhirnya, tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa Malaysia berdasarkan pertimbangan efektif kontrol memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Likitan melalui perbandingan voting suara 16 hakim mendukung dan seorang hakim menolak. Latar belakang Pulau Sipadan dan Likitan. Sengketa Pulau Sipadan dan Likitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, maka merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo, sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara tersebut. Mengapa Malaysia memenangkan sengketa Pulau Sipadan dan Likitan? Kemenangan Malaysia oleh karena itu berdasarkan pertimbangan efektiviti tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim. Inggris penjajah Malaysia. Yaitu pemerintah Inggris penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung pungutan. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan video tentang Blok Ambalat dan Sipadan dan Likitan. Sepanjang sepekan ini lalu lintas di sekitar perairan Pulau Ambalat, Kalimantan Timur tegang. Ini karena kapal-kapal perang Malaysia nekat berseliweran mendekati perbatasan teritorial Indonesia. Sebab itu wajar jika kapal-kapal perang milik TNI pun telah disiagakan penuh untuk mengusir kapal-kapal perang Malaysia itu. Konflik merebutkan Pulau Ambalat ini merupakan pertaruhan, karena Indonesia tidak mau Pulau Ambalat bernasib sama seperti Pulau Sipadan dan Likitan yang lepas ke tangan Malaysia. Kita sangat firm, sangat kuat. Sejengkal pun wilayah kita pertahankan. Nggak ada itu. Tidak hanya itu, Komisi Pertahanan dan Keamanan DPR juga beraksi dengan mengirimkan tim khusus ke Malaysia untuk menyatakan sikap protes. Ya, tapi sekaligus juga masalah harga diri, yang masalah pride kita sebagai sebuah bangsa. Itulah sebabnya maka suatu ketegasan sikap kita terhadap masalah Ambalat itu perlu kita tunjukkan. Tegas bukan berarti tiba-tiba kita harus katakanlah melakukan sebuah peperangan, bukan demikian, tetapi ketegasan katakanlah dalam sikap diplomasi kita yang dapat katakanlah secara bertahap. Foto-foto yang diambil dari KRI kapal perang Untung Surapati 872 setidaknya membuktikan masuknya kapal perang Malaysia telah terlalu jauh memasuki teritorial Indonesia. Dan ini bukan pertama kali. Berdasarkan data TNI Angkatan Laut, kapal dan pesawat Angkatan Perang Malaysia
maupun polisi pantai Malaysia dalam periode Januari sampai April tahun ini sudah 9 kali melakukan pelanggaran. Frans Ambudi melaporkan dari Jakarta.